Baik, saudara-saudara, kita pindah ke topik yang kedua dari buku Kejadian pasal 1. Yang kedua adalah tentang literal week of creation. Iya. Ini menarik sekali karena tren sekarang adalah banyak yang mulai percaya, malah dalam dunia Kristen, bahwa penciptaan itu bukan 1 minggu literal. Yang saya pahami adalah konsep ini berkembang karena usaha orang untuk mengakomodasi sains. Terutama dalam sekolah sahabat dibilang berusaha mengakomodasi theory of evolution. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberikan argumen yang kuat bahwa minggu penciptaan itu adalah literal week. Bahwa minggu penciptaan itu adalah literal 1 minggu. Benar. Kata hari di Kejadian 1 adalah yom. Kata yom ini selalu berarti 24 jam, 1 hari 24 jam. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari. Selalu begitu. Apalagi kalau yom itu didahului atau disertai dengan angka. Seperti yom 1, yom 2, yom 3, dan seterusnya. Kalau ada angka di situ, menyusulnya atau menemaninya, maka yom itu selalu 24 jam. 1 hari yang 24 jam. Yang sedihnya literal. Memang ada kecenderungan untuk mengakomodasi paham evolusi yang mengatakan kehidupan itu berkembang dan jutaan tahun. Sebelum kita berpindah ke evolusi. Jadi literal week, yom. Nah, ada juga pandangan-pandangan bahwa hari ini tidak berurutan. Hari itu tidak berurutan. Dan nama-nama hari sekarang ini seperti Senin, Selasa, dan semuanya itu adalah nama-nama yang dibuatkan oleh Roma kafir berdasarkan nama dewa-dewa mereka. Tapi nama Alkitab tentang hari diberi nama sesuai nomor urutannya. Hari 1, hari 2, hari 3, dan seterusnya sampai hari 7. Jadi hari ke-7 itu hari ke-7 dari yang 1 hari 24 jam. Literal. Bukan zaman yang beribu-ribu tahun. Bukan mitos. Bukan juga metafor. Bukan. Tetapi literal. Jadi hari Sabat pun, hari ke-7 kan, nanti kita akan bahas sebentar. Hari ke-7 itu adalah hari literal day. Jadi minggu itu adalah hitungan literal. Dan kita lihat bahwa penanggalan untuk kalender manusia itu kan 1 bulan 30 hari. 1 tahun 360 hari lebih. Itu didapat melalui peredaran benda-benda langit, bumi dan matahari. Bahkan 1 hari itu 1 rotasi bumi pada sumbunya. Tetapi 1 minggu 7 hari dari mana? 1 bulan 30 hari, oke, bisa dicari. Tapi 1 minggu 7 hari, apa dasarnya? Tidak ada. Kalau kita baca Ensiklopedia Britannica atau Americana, di bawah judul kalender, akan ditemukan di situ, minggu itu. 1 minggu 7 hari, hanya berasal dari Alkitab, kisah Kejadian. Hanya dari situ. Jadi itu literal sekali. Nggak bisa diartikan minggu-minggu. Tapi karena evolusi mengatakan bahwa kehidupan itu berkembang jutaan tahun, mau diakomodasi 1 hari itu menjadi ribuan tahun. Tapi seperti Petrus katakan, itu dongeng-dongeng. Cerita orang tua.
Dan tidak bisa kita pegang itu sebagai perbandingan bahwa satu hal. Malahan itu Petrus mau mengatakan bahwa bagi Tuhan yang kita rasa sudah lama menunggu itu baru sedikit, baru kalau satu hari Sampai bagi manusia, bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia, maka kita menunggu 2000 tahun ini baru 2 hari. Itu maksudnya. Jadi untuk perbandingan supaya kita tahu bahwa Yesus punya kata segera masih berlaku untuk kita sekarang. Dia akan datang dengan segera. Segera itu berapa lama sih? Dalam 1 tahun bagi 1000 tahun bagi kita sama dengan 1 harinya Tuhan. Terima kasih Pendeta Lumoa. Sekarang kita masuk kepada konsep theistic evolution. Iya. Usaha kekristenan untuk berusaha mengakomodir sains, ya. Betul. Theistic evolusi adalah sejenis evolusi yang khusus untuk mencoba menjembatani antara teologi Alkitab dan teori evolusi. Evolusi mengatakan bahwa tidak ada Allah, semuanya jadi sendiri. Tetapi ternyata tidak ada orang ilmu pengetahuan manapun yang bisa menciptakan satu sel hidup yang menjadi permulaannya semua kehidupan di dunia ini. Tidak pernah ada. Ilmu pengetahuan manapun sudah coba-coba dengan semua kimia-kimianya, amino acid yang sama dengan sel manusia, dikumpulkan, dipanaskan, dicampurkan, dan pada suhu yang tertentu, berbagai-bagai suhu, tidak pernah bisa terjadi sel hidup. Karena itu maka teistik muncul, teistik evolusi. Teistik evolusi artinya evolusi bertuhan. Yaitu Tuhan menciptakan sel hidup pertama. Dan dari sel hidup itu berkembanglah melalui proses evolusi sampai menjadi semua kehidupan yang kompleks sekarang ini. Oke, Pendeta Pandairot, bagaimana? Apa ada pandangan tentang theistic evolution? Silakan, mungkin bisa di-unmute Aminkan atau tidak? speakernya, apa mikrofonnya? Ya, silakan. Ya, makasih. Selamat sahabat semua. Sahabat. Ya, teman-teman di Manila ada Detos gabung, Angel juga ada. Cimpe Mama Papa. Nah, mungkin tambahan bukan ini mengenai, saya cuma suka kembali di pada mulanya. Yeah. Ini bukan teknis teknologi tinggi yang seperti yang tadi Sarlumo sudah sampaikan, sudah ada Pendeta Leri juga. Cuma mungkin ini sedikit aplikasi untuk orang, apalagi yang ada di Manila, apa semua yang kerja di Jakarta. Mengenai ini pada mulanya. Ini ketika tadi sudah dibahas mengenai pada mulanya baik di Yohanes 1, ini NRK pada mulanya. Kemudian di Kejadian 1, ini Bereshit. Nah, kenapa ini kata ini menarik sekali, saya suka sekali bahas kata Bereshit ini pada mulanya. Tadi sudah dibahas itu pada mulanya bagaimana ini Allah sudah ada sebelumnya ini dari kekekalan. Tetapi saya ingin ambil juga adalah begini, bahwa ini sengaja ini Musa dia tulis ini kata pada mulanya ini dia berdampingan dengan kata benda atau subjek yaitu Allah. Pada mulanya Allah. Ini Elohim, Bereshit bara Elohim. Kenapa ini saya ingin ambil? Oleh karena inilah mungkin jadi kekuatan kita. Pada mulanya Allah. Ketika Alkitab kata pertama atau frase pertama itu memperkenalkan mengenai Allah. Aplikasinya adalah ketika orang mengerjakan sesuatu, orang buat sesuatu, orang merencanakan sesuatu, jadikan Allah itu sebagai permulaan. Sebagai yang pertama dalam orang punya kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga,
kehidupan pekerjaan, pendidikan. Jadikan Allah itu sebagai permulaan segala sesuatu. Ketika mungkin ini juga ada yang sebagian akan berencana melanjutkan penulisan, ya akan menikah, apa semua ada rencana-rencana lain. Jadikan Allah yang pertama. Jangan tinggalkan Allah. Karena dari awal Alkitab sudah diperkenalkan bahwa Allah adalah permulaan segala sesuatu. Maka orang jadikan Allah itu sebagai permulaan. Terima kasih, Sar. Terima kasih, karena memang itulah gunanya teologi. Sekarang mau dipraktekkan teologi itu menjadi teologi praktis. Teologi praktis ini bagaimana menerapkan ilmu teologi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Alkitab saja mulai dengan Allah untuk seluruh rangkaian, bagaimana dengan kita? Terima kasih sudah punya pengamatan itu dan sajian ini sangat baik. Kita harus mulai dengan Allah. Taruhlah Allah di muka dan di depan, di atas, teratas, dan segalanya dalam kehidupan kita. Itu sebagai aplikasi dari Elohim yang mencinta pada mulanya. Kembali kepada theistic evolution, tadi sudah diterangkan oleh Pendeta Lumo bahwa dalam usaha dunia Kristen, scholar-scholar Kristen untuk mengakomodir sains, kira-kira ada dua kelompok besar theistic evolution. Yang pertama percaya bahwa Tuhan menciptakan menciptakan sebuah mikroorganisme lalu dia lepas. Melepas, lalu mikroorganisme itu berkembang menggunakan evolusi. Ya. Jadi sepertinya Tuhan adalah awalnya, tidak bertentangan dengan kata Alkitab bahwa God is the beginning. Yang kedua, ini theistic evolution, dia bilang God created dengan kemampuan untuk berevolusi. Lalu dia guide evolusi tadi. It's a guided evolution. Kemudian mengikuti rantai dari Darwin, rantai hidup dari dari bakteri jadi ada tree of life dari situ ya. Mereka mencoba menggunakan pikiran mereka, science, ya malah disebut science itu. Tapi kalau science itu bertentangan dengan firman Allah, tidak setuju dengan firman Allah, kita harus mengambil sikap untuk itu. Nah seperti ini, Tuhan Allah katakan, dia berfirman dan jadilah. Kun fayakun. Yang jadi apa, Sir? Dan ketika jadi, kehidupan yang dewasa, yang sudah berkembang. Bukan mikroorganisme. Bukan mikroorganisme. Jadi seperti jadilah ayam pun jadilah. Yang sains tidak bisa tahu dari mana ayam itu. Kalau sekarang ini. Mana lebih dulu? Ayam atau telur? Itu saja sains tidak bisa pecahkan. Tetapi Alkitab jelas. Mulai dengan ayam. Ayam dewasa. Ya. Adam dan Hawa mulai dengan Adam dan Hawa dewasa. Siap untuk beranak cuculah kamu. Dewasa. Hanya bedanya saja, Adam dan Hawa tidak ada tali pusar. Cuma itu. Tidak ada pusar. Begitu. Cuman itu saja bedanya kita dan dia. Karena dia diciptakan dan kita dilahirkan. Harus ada tali pusat. Tuh ya, jadi memang Alkitab, buku Kejadian sudah jelas-jelas langsung menembak, menggugurkan ini theistic evolution. Dalam dunia perbinatangan atau kehidupan dan sebagainya ini, ada namanya kain, itu yang ada dalam Kejadian. Kain, jenis. Kain, jenis. Oh, jenis. After its kind. Jadi menciptakan jenis-jenis. Sesuai jenis-jenisnya. After its kind. Lantas dalam kain itu ada spesies. Oh, oke. Ya. Jadi anjing dan kucing itu kain. Oke. Tetapi dalam kain itu anjing sendiri ada macam-macam anjing.
Itu spesies. Ya. Di spesies boleh terjadi barangkali perubahan-perubahan, perkawinan dan lain-lain, tapi di dalam kain. Dalam jenisnya. Dalam jenis itu. Jadi tidak bisa ada Anjing evolusi jadi kucing. dari anjing, dari kucing menjadi anjing dan seterusnya, tidak bisa ya.